Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 9 kembali lagi di pembelajaran PAI bab ketiga tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ada beberapa subtema yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas bagaimana berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam keseharian. Yang pertama, bagaimana berperilaku hormat serta taat pada orang tua dan guru. Pertama, kita harus mengetahui dulu bagaimana makna hormat serta taat pada orang tua dan guru. Saking pentingnya kita menghormati orang tua dan guru, bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa berkata saja tidak diperkenankan dalam Al-Quran, apalagi membuat sesuatu yang memang lebih dari itu. Berikut juga kepada guru. Berkah tidaknya ilmu seseorang itu akan sangat ditentukan bagaimana dia hormat atau tidak terhadap gurunya. Kalau misalkan dia baik secara akademik, baik secara pelajaran dan lain-lainnya, tapi tidak punya adab terhadap gurunya, bisa jadi ilmunya tidak akan bermanfaat. Sehingga penting ya, anak-anak kalian harus hormat kepada guru ketika bertemu, kemudian ucapan salam. Ketika kalian memiliki sesuatu permasalahan, ya harus ada komunikasi yang kalian sopan terhadap guru kalian. Selanjutnya, dalilnya banyak anak-anak ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, surat Luqman ayat 14, kemudian hadis riwayat Tirmidzi tentang berbakti pada orang tua. Kemudian hadis riwayat Muslim tentang perilaku mengajak orang lain dalam kebaikan. Nah, perintahnya ini sudah jelas ya, anak-anak ada dalam Quran sekaligus di dalam hadis. Kemudian perilaku hormat dan taat pada orang tua, ya, kemudian penerapan perilaku hormat dan taat terhadap keseharian serta hikmahnya, dan otomatis kita akan mendapatkan hikmah terhadap kehidupan kita, ya. Karena sekali lagi, bahkan kalau kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah ada pada ridho orang tua, ya, suhtallah suhtil fi suhtil walidain. Ya, bahkan murkanya Allah, bencinya Allah itu tergantung pada bencinya orang tua pada anaknya. Jadi hati-hati jangan sampai kalian sakiti hati kedua orang tua kalian ya. Jadi pastikan kalian hormat, kalian benar-benar menghormati, memuliakan orang tua ataupun guru kalian. Baik, selanjutnya perilaku taat pada hormat pada orang tua, ya otomatis ya kita harus hormat dan taat pada orang tua saat masih hidup. Yang masih hidup, bersyukurlah Allah masih memberikan kita kesempatan bersama orang-orang yang kita sayangi, terkhusus ayah dan ibu kita. Bagi yang sudah meninggal, tetap juga ada berat tertentu yang harus kita junjung agar memang kita menjadi anak yang soleh. Bahkan doakan, kemudian senantiasa silaturahmi dijaga terhadap teman-teman ayah dan ibu kita yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kepada guru? Ya otomatis sama ya, harus hormat dan taat pada guru ketika hidup, ya di sekolah seperti apa, harus benar-benar ditanamkan adab kepada guru kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada guru yang telah meninggal pun sama ya, kita doakan ya ilmu-ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi orang tua ataupun guru kita. Nah, hikmahnya pertama, ketika kita baik kepada orang tua, hormat dan taat pada orang tua dan guru, pertama menjadi kunci masuk surga. Nah, ada istilah surga itu di telapak kaki ibu, tapi bukan berarti surga ada di secara konkret atau secara langsung ya, ada di kaki. Tidak, ini hanya sebatas perumpamaan saja. Ketika memang kita menghormati, memuliakan ibu kita, maka surga itu akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau misalkan ibu kalian kecewa, kemudian ibu kalian malah tidak sudi ya memiliki anak seperti kalian, ya maka itu tanda kehidupan kalian berbahaya, bukan saja dunia ataupun akhirat. Mendapatkan ridho Allah, orang tua dan guru. Ketika orang tua kalian ridho, maka tadi hadisnya Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi kalau misalkan Allah tidak ridho kepada kita, orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Itu kuncinya ya. Begitupun guru, ya sepintar apapun kita, ya secanggih otak kita, tapi ternyata guru tidak ridho akan ilmu kita, itu pun tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah. Fisabilillah nih ya. Saking hebatnya kita berperilaku hormat kepada ayah dan ibu sekaligus guru. Memberi ketenangan dalam hati dan jiwa sudah jelas orang-orang yang dekat dengan ibunya, dengan ayahnya, kemudian baik terhadap baik komunikasi, baik
hubungannya dengan ayah dan ibunya berikut dengan gurunya, itu akan memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa bagi seseorang tersebut. Ya, baik itu saja anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat materinya. Jangan lupa terus belajar, ya. Jangan lupa juga hormati guru, hormati orang tua kalian selagi masih ada. Jangan sampai kalian menyesal ketika mereka sudah tidak ada. Itu saja anak-anak, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.